Ini David, udah mulai. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa review jurnal yang berjudul Kinetic of Formic Acid, Autocatalyst Preparation of Formic Acid in Aqueous Phase. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya memotarkan OVA dengan NIM akhir 145. Saya Iva dengan yang akhir 213. saya Farhan dari NIM 188. Saya Afika Zulfaitahaya dengan NIM 022. Saya Putu dengan NIM akhir 058. Saya Viani Kristina dengan NIM akhir 086. Saya Farhan Rozair Alifi dengan NIM akhir 232. Ya, Bintang Mikael dengan NIM akhir 206. Next slide, Han. Tolongan. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan. Asam performat atau performic acid dengan rumus kimia HCOOH merupakan salah satu senyawa oksidan kuat yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri kimia. Nah, PFA sendiri dikenal sebagai agen epoksidasi yang sangat efektif untuk epoksidasi minyak tak jenuh dalam pembuatan epoxy plasticizer dengan yield yang tinggi. Selain itu, PFA juga digunakan sebagai disinfektan, pengawet makanan dalam industri pangan, serta agen pemutih dalam industri pulp dan kertas. Jurnal yang menjadi objek review ini berjudul Kinetic of Formic Acid, Autocatalyst Preparation of Formic Acid in Aqueous Phase yang ditulis oleh Sun Xiaoying, Xiao Xiao Zhibing, Du Wei, dan Liu Dehua dari Tsinghua University, Beijing, Tiongkok. Jurnal ini dipublikasikan dalam Chinese Journal of Chemical Engineering volume 19 nomor 6 tahun 2011 pada halaman 964 sampai 971. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kinetika makroskopik sintesis, hidrolisis, dan dekomposisi PFA melalui reaksi autokatalis asam format serta memperoleh konstanta-konstanta kinetika dari fitting data eksperimen. Keistimewaan reaksi ini terletak pada sifat autokatalisis format asam format yang berperan sekaligus sebagai reaktan dan sebagai sumber ion H+ yang menjadi katalis untuk reaksi pembentukan PFA, sehingga tidak memerlukan penambahan asam mineral dari luar. Penelitian sebelumnya oleh Philippis et al. Yang telah menyelidiki kinetika pembentukan PFA secara autokatalisis, namun menggunakan nilai konstanta kesetimbangan K1 yang ditetapkan konstan pada 0,8 pada 298 Kelvin. Padahal konstanta kesetimbangan merupakan fungsi suhu. Penelitian Sun et al. Ini memperbaiki kelemahan tersebut dengan meregresikan konstanta kesetimbangan dari data eksperimen. Next. Nah, reaksi ini merupakan reaksi autokatalisis di mana salah satu reaktan yaitu asam format berperan sebagai sumber ion H+ yang berfungsi sebagai katalis homogen intrinsik. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi Fa dalam sistem, maka semakin besar juga konsentrasi H+ yang tersedia dan semakin laju reaksinya. Eh, Klarifikasi katalis ini katalis homogen atau ion H+ yang ada dalam larutan yang terbentuk secara in situ dari disosiasi Fa. Next.
Nah, selanjutnya ada alat dan reaktor. Penelitian ini menggunakan reaktor sistem batch berupa labu kaca 100 mili bertutup asah. Sistem batch dipilih karena memungkinkan pengamatan profil konsentrasi terhadap waktu secara langsung melalui pengambilan sampel berkala. Labu dicuci secara berurutan dengan larutan pembersih khusus peralatan gelas, air diionisasi, larutan NaOH 5%, dan air diionisasi untuk memastikan tidak ada kontaminan yang dapat mempengaruhi hasil pengukurannya. Labu reaksi direndam dalam termostat water bath yang dikontrol secara elektronik untuk menjaga suhu reaksi tetap konstan selama percobaan. Campuran reaksi diaduk dengan kecepatan tetap 600 rpm menggunakan pengaduk magnetik. Sampel diambil pada interval waktu tertentu, segera diencerkan dengan air deionisasi dingin untuk menghentikan reaksi kemudian dianalisis. Next. Nah, jadi Baik, kondisi operasi yang digunakan dalam penelitiannya itu seperti yang tercantum di sini ada suhu reaksi yang nilai atau rentangnya itu 293, 303, 318, 328, dan 338 Kelvin. Nah, ini sudah tercantum juga dalam bentuk Celsiusnya. Selanjutnya ada konsentrasi awal H2O2 yang dimana nilai rentangnya itu 8,42 mol kali L. Selanjutnya ada konsentrasi awal Fa, itu nilai atau rentangnya itu 3,16 mol kali L pangkat satu. Nah, selanjutnya ada reaksi awal H2O, yaitu 37,56 mol kali L pangkat min satu. Nah, kecepatan mengadukannya itu bernilai 600 rpm, volume larutannya total 40 mili, tekarannya atmosferik atau 1 atm, fase reaksinya fase cair. Next. baik, berikutnya terdapat variabel percobaan. Variabel percobaan yang divariasikan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah suhu reaksi, yaitu 293 Kelvin, 303 Kelvin, 318 Kelvin, 328 Kelvin, dan 338 Kelvin, atau 5 level suhu. Variasi suhu ini bertujuan untuk menentukan parameter Arrhenius atau energi aktivasi dan faktor pre-eksponen. Yang kedua, konsentrasi asam sulfat atau H2SO4 tambahan ada 0, terus 0,02545, lalu 0,05090 dan 0,07635 mol per liter min 1 pada suhu 328 Kelvin. Variasi ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh keasaman atau konsentrasi H+ terhadap laju dekomposisi PFA dan mengidentifikasi mekanisme dekomposisi yang dominan. Yang ketiga, waktu reaksi adalah 0 hingga kurang lebih 500 menit, tergantung suhu. Pada suhu rendah, waktu lebih panjang karena reaksi lebih lambat. Sebenarnya terdapat komponen yang dipilih untuk menyatakan keberlangsungan reaksi. Dua komponen reaksi yang dipilih sebagai indikator keberlangsungan reaksi dan diukur konsentrasinya sebagai fungsi waktu adalah yang pertama terdapat hidrogen peroksida atau H2O2 dilambangkan dengan Cb. Konsentrasinya menurun secara monoton seiring berjalannya reaksi karena H2O2 dikonsumsi dalam reaksi pembentukan PFA. Yang kedua terdapat asam performat atau HCOOH
PFA dilambangkan dengan CC, konsentrasinya meningkat pada awal reaksi hingga mencapai puncak atau plateau. Kemudian menurun akibat dekomposisi PFA yang berlangsung bersamaan. Berikutnya terdapat metode analisis. Penentuan konsentrasi H2O2 dan PFA mengacu pada Standar Nasional Tiongkok atau GBT 19104/2008 yang pada dasarnya merupakan metode untuk penentuan konsentrasi asam perasam atau lactic acid atau PAA. Namun juga berlaku untuk PFA. Prinsip metode analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan H2O2. H2O2 dititrasi dengan larutan standar kalium permanganat atau KMNO4 secara permanganometri. Titrasi dilakukan terlebih dahulu sebelum penentuan PFA untuk menghindari interferensi. Yang kedua, penentuan PFA. Setelah H2O2 dititrasi, PFA ditentukan secara iodometri. PFA mengoksidasi imin menjadi I2. Kemudian I2 dititrasi balik dengan larutan standar natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Yang ketiga, perlu dicatat bahwa penggunaan serium sulfat atau CeSO42 sebagai titran dihindari karena potensial oksidasinya 1,70 eV lebih tinggi daripada KMNO4, yaitu adalah 1,51 eV, sehingga dapat mengoksidasi Fa secara berlebihan dan mengganggu akurasi pengukuran. Yang terakhir adalah setiap data eksperimen merupakan rata-rata dari minimal 2 pengukuran duplikat. Selanjutnya ini merupakan tabel hasil digitalisasi dari konsentrasi A dan konsentrasi B pada suhu 293 Kelvin, di mana tabel dari digitalisasi ini itu diambil dari grafik 1 dari jurnal tersebut. Selain dari suhu 293 Kelvin ini, juga ada hasil digitalisasi dari suhu 303 Kelvin, 318 Kelvin, 328 Kelvin, dan 338 Kelvin. Next. Next. Selanjutnya, untuk persamaan laju reaksi yang terjadi sendiri ada dua, yaitu yang pertama, reaksi pembentukan performic acid yang bersifat reversibel, di mana HCOH berikatan dengan H2O2 yang akan membentuk HCOOH dan H2O. Kemudian reaksi yang kedua itu merupakan reaksi irreversibel, yaitu dekomposisi dari performic acid itu sendiri, yaitu 3HCOOH yang akan menjadi 2HCOOH plus H2O plus CO2 plus O2. Di mana untuk setiap senyawa itu kami akan simbolkan sebagai huruf-huruf tersebut untuk memudahkan dalam perhitungan. Next. Kemudian, untuk laju pembentukan dari HCOOH atau senyawa C itu sendiri, yaitu RC sama dengan perubahan dari konsentrasi C per perubahan waktu, di mana K1 dikali konsentrasi dari H plus dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B dikurang K2 dikali konsentrasi H plus dikali konsentrasi C dikali konsentrasi C D dikurang K3 OBS dikali konsentrasi C, di mana K1 OBS atau K2 OBS dan K3 OBS itu merupakan hasil perkalian dari konstanta laju reaksi dengan konsentrasi H plus. Kemudian untuk laju berkurangnya H2O2 atau senyawa B itu sendiri yaitu RB dengan perubahan konsentrasi B per perubahan waktu sebagai berikut. Next. Kemudian untuk neracamol yang kami gunakan yaitu neracamol untuk komponen C dan komponen B, di mana neracamol ini sendiri yaitu dari
laju reaksi dikali volume sama dengan perubahan mol dari senyawa per perubahan waktu yang dapat disederhanakan dengan asumsi bahwasannya volumenya itu konstan sehingga diperoleh laju reaksi dari senyawa C ataupun B sama dengan perubahan dari konsentrasi C atau B per perubahan waktu. Next. Kemudian untuk tabel stoikiometri yang digunakan itu untuk reaksi yang pertama itu menggunakan Si 1 dan untuk reaksi kedua itu menggunakan Si 2 dengan kondisi awal yaitu konsentrasi A pada T sama dengan 0 yaitu 3,16 mol per liter. Kemudian untuk CB0 itu 8,42 mol per liter. Kemudian untuk CC0 itu 0 mol per liter dan CD0 itu 37,56 mol per liter. Di mana setelah disusun tabel stoikiometri diperoleh hasil seperti tersebut di mana pada mol awal itu konsentrasi atau mol awal dari komponen C, E, dan juga F itu sama dengan 0 sehingga diperoleh mol akhir pada NC itu hanya Si 1 dikurang 3 Si 2 dan untuk eh, mol E dan mol F itu berupa Si 2. Next. Kemudian untuk persamaan pendukung, yaitu yang pertama ada persamaan disosiasi asam format atau autokatalisis, yang mana dari reaksi HCOOH itu sendiri terpecah menjadi ion HCOO dan H+, di mana untuk konstanta disosiasi sama dengan konsentrasi dari ion HCOO min dikali konsentrasi H+ per konsentrasi HCOOH, di mana untuk alfa itu sendiri merupakan derajat disosiasi dari asam format. Kemudian untuk konsentrasi H+ itu sendiri itu sama dengan alfa dikali konsentrasi A. Kemudian untuk konsentrasi HCOO min itu sendiri sama dengan alfa dikali konsentrasi A. Kemudian untuk konsentrasi dari HCOOH sisa itu sama dengan konsentrasi A dikurangi alfa dikali konsentrasi A atau yang bisa disederhanakan sebagai konsentrasi A dalam kurung 1 min alfa. Kemudian ketika dimasukkan dalam persamaan yang pertama, diperoleh K alfa sama dengan alfa kuadrat konsentrasi A per 1 min alfa. Yang kemudian karena asam format itu merupakan asam yang lemah, maka alfa sendiri itu lebih kecil dari 1 sehingga untuk 1 min alfa itu sendiri bisa diasumsikan mendekati 1 sehingga diperoleh K alfa itu sama dengan A kuadrat konsentrasi A sehingga diperoleh hasil akhirnya itu konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar dari K alfa dikali konsentrasi A yang sesuai dengan persamaan 22 dari jurnal tersebut. Next. Kemudian untuk persamaan pendukung yang kedua itu ada persamaan konstanta disosiasi asam format sebagai fungsi suhu, yang mana dari rumus delta G0 sama dengan min RT ln K diperoleh bahwasannya ln K pada derajat pada disosiasi sendiri yaitu ln K alfa sama dengan min delta G0 per RT, yang mana rumus ini itu sesuai dengan persamaan 21 dalam jurnal. Kemudian untuk energi bebas disosiasi asam format sendiri itu sebesar 21 kilojoule per mol atau setara dengan 21.000 joule per mol dengan konstanta R itu sama dengan 8,314 joule per mol Kelvin. Sehingga ln K alfa sama dengan min 21.000 joule per mol per 8,314 joule per mol Kelvin dengan suhu dalam Kelvin. Next. Setelah mendapatkan K alfa dapat diperoleh H plus melalui persamaan H plus sama dengan akar K alfa dikali CA. Nilai H plus bergantung pada CA yang berubah setiap saat selama reaksi berlangsung. Namun, dalam jurnal menggunakan asumsi H plus konstan di nilai awal untuk menghitung nilai K.
Menggunakan data dalam jurnal CA0 sama dengan 3,16 mol per liter. Maka diperoleh H plus awal pada setiap suhu dengan suhu sekian, len K alfa sekian, dan nilai K alfa sekian, dan H plus sekian. Next. Lalu ada konstanta kinetika dan parameter Arrhenius. Terlihat pada tabel 2, ada konstanta laju intrinsik K1, K2, dan K2 OBS pada berbagai suhu dengan suhu sekian, K1 sekian, K2 sekian, dan K2 OBS sekian. Lalu pada tabel 3, parameter Arrhenius untuk sintesis, hidrolisis, dan dekomposisi PFA dengan parameter dan sintesis serta hidrolisis dan juga dekomposisi K2 OBS sekian. Next. Analisis dan ulasan hasil. Model kinetika yang dikembangkan oleh Sun et al. Terbukti mampu memprediksi profil konsentrasi H2O2 dan PFA dengan sangat baik di seluruh rentang suhu yang telah dipelajari, yaitu suhu dari 293 sampai 338 Kelvin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R pangkat 2 yang lebih dari 0,97 dan nilai P kurang dari 0,0001 untuk semua kondisi yang berarti model secara statistik signifikan dan andal. Dari nilai energi aktivasi yang diperoleh, terlihat bahwa dekomposisi PFA atau nilai energi aktivasinya sama dengan 95,4 kJ per mol. Lebih sensitif terhadap perubahan suhu dibandingkan sintesis, yaitu nilai EA sama dengan 75,2 kJ per mol, maupun hidrolisis, yaitu dengan nilai 40,4 kJ per mol. Hal ini menjelaskan mengapa pada suhu rendah, yaitu sama dengan kurang dari 303 Kelvin, K2OBS sebanding dengan K1OBS dan K2OBS. Sementara pada suhu tinggi, lebih sama dengan lebih dari 318 Kelvin, K2OBS satu order lebih besar implikasinya lebih besar satu order lebih besar. Implikasinya, operasi pada suhu tinggi sangat tidak menguntungkan dari sisi yield PFA karena dekomposisi mendominasi. Next. Lalu ada regresi linear dengan tabel yang sudah terlihat, yaitu untuk nilai slope A, yaitu eh, dengan memasukkan nilai dapat menghasilkan minus 3216,39. Untuk nilai intercept B-nya didapatkan hasil 4,2199. Lalu dimasukkan ke rumus yield, rumus R pangkat 2, didapatkan hasil 0,992637. Next. Untuk nilai slope A, rumus sama dengan minus energi aktivasi per R, yaitu ketika dimasukkan ke rumus, dimasukkan ke rumus, menghasilkan nilai EA-nya 26,741 kJ per mol. Nah, untuk menentukan nilai A, eh, menggunakan rumus ln A sama dengan B, yaitu A sama dengan eksponensial B, dimasukkan nilai B, lalu didapatkan hasil nilai A 68,0281 liter pangkat 2 per liter pangkat 2 per mol, mol pangkat minus 2 min pangkat minus 1. Untuk persamaan Arrhenius, nilai K sama dengan A eksponensial minus EA per RT. K sama dengan 68,028 dikali eksponensial minus 26741 per 8,314 T. Dengan nilai R pangkat 2-nya 0,0,99267, yaitu dengan perbandingan K1 dengan T sekian, K1 data sekian, K2 pers Arrheniusian, dan deviasi presentasi sekian. Next. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk analisis grafiknya. Di mana tadi sudah dijelaskan untuk mencari nilai Arrhenius, di mana didapatkan beberapa data berupa energi aktivasi dan nilai A yang didapatkan dari data-data sebelumnya. Di mana sekarang kita akan membahas tentang K1 data dan K1 Arrhenius, di mana di sini akan dijelaskan atau dipaparkan ulasan mengenai K1. Di sini sudah ditampilkan tabel grafik K1 versus K1 Arrhenius, di mana K1 itu sendiri itu memiliki dua variabel, yaitu K1 data dan K1 Arrhenius.
untuk sumbu Y dan untuk sumbu X itu adalah suhu, di mana di sini K1 data dan K1 Arrhenius itu dia K1 Arrhenius sebagai model matematis itu tidak jauh berbeda dengan K1 data. Bisa dilihat dari suhu 293 sampai suhu 338 Kelvin itu datanya tidak jauh berbeda dan ditunjukkan dengan titik koordinat atau titik-titik dari K1 data dan K1 Arrhenius yang tidak berjauhan. Next. Oke, ini tuh K1 observasi dan K1 data, di mana di sini tuh K1 observasi itu adalah K1 yang berasal dari pengamatan atau eksperimen, di mana terdapat kesinambungan atau ketidaklinearan dari K1 data dan K1 observasi terhadap suhu dari 293 sampai 338 Kelvin, berbeda dengan data sebelumnya yang menunjukkan adanya keselinearan antara K1 data dan K1 Arrhenius sebagai model matematisnya. Next. Next. Oke, ini tuh adalah model RK, salah satu model selain Arrhenius. Ini integrasi numerik RK4, di mana nanti akan dicari konsentrasi dari C model dan konsentrasi D model, di mana nanti akan dibandingkan dengan konsentrasi C eksperimen. Di mana di sini analisis dilakukan dengan membandingkan konsentrasi C eksperimen yang didapat dari data real atau data sesungguhnya dari jurnal terhadap konsentrasi C model yang didapat dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hasil integrasi numerik RK4, di mana hasilnya itu menunjukkan kecocokan yang sangat bagus. Kita bisa lihat dari grafiknya yang sangat mepet ya, itu hampir mendekati linear dengan tingkat deviasi yang nanti akan disampaikan oleh teman saya di slide berikutnya, yang cukup kecil, di mana untuk model konsentrasi di model ini sendiri itu berhasil memodelkan pembentukan produk samping, di mana produk samping ini berupa air yang secara teoritis stokiometri itu eksperimen tidak tersedia di laboratorium yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. eh Next. Ya, next. Selanjutnya di sini kita akan melakukan contoh perhitungan di salah satu suhu yaitu pada suhu 338 Kelvin. Yang dimana nanti tuh dari perhitungan ini kita bisa membandingkan antara konsentrasi B model dan juga konsentrasi B eksperimen dari beberapa waktu pada suhu ini. Jadi di sini konsentrasi H+ diketahui sebesar 0,04238 mol per liter. Nah, nilai K-nya yaitu ada nilai K1, K2, dan K3 teramati. Nah, untuk nilai satuan serta sumbernya bisa terlihat di tabel. Nah, dari jurnal juga diketahui konsentrasi A mula-mula, konsentrasi B mula-mula, konsentrasi C mula-mula, dan juga konsentrasi D mula-mula. Untuk angkanya bisa dilihat pada slide ini. Next. Nah, untuk pada T sama dengan 0, untuk perhitungan yang pertama, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk Ca dan C, konsentrasi D-nya sudah diketahui, dan konsentrasi H plusnya yaitu juga sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk DCC per DT-nya, yaitu bisa dicari dengan mengalihkan K1 dengan konsentrasi H plus, dengan konsentrasi A, dengan konsentrasi B dikurangi dengan K2 dikali konsentrasi H plus, dikali konsentrasi C, dikali konsentrasi D, kemudian dikurangi dengan K3 teramati, dikali dengan konsentrasi C. Yang kemudian nanti akan menghasilkan sekitar 0,07228. Nah, untuk K1C-nya yaitu 0,072272. Nah, untuk K1C ini itu bisa kita peroleh dari K1 dikalikan dengan konsentrasi H+, dikali Ca, dikali Cb,
dikurangi dengan K2 dikali konsentrasi H plus dikali CC dikali CD dan dikurangi K3 teramati dikali dengan konsentrasi C. Untuk K1B-nya kita bisa menemukan minus 0,072272. Next. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, yaitu pada titik tengah menggunakan estimasi K1. Nah, di sini kita perlu mencari CB, CC, CA, dan CD. Di mana CB kita menemukan sebesar 8,38, CC kita menemukan 0,0361, CA-nya kita menemukan sebesar 3,1239 mol per liter, dan konsentrasi D kita menemukan sebesar 37,50961 mol per liter. Nah, untuk konsentrasi H plusnya yaitu 0,04213. K2C-nya kita menemukan dan juga K2B-nya kita juga menemukan. Nah, untuk yang ketiga yaitu pada titik tengah menggunakan estimasi K2. Di sini kita juga mencari CB, CC, konsentrasi A, dan konsentrasi D. Lalu kita juga bisa pada akhirnya akan menemukan K3C dan juga K3B. Next. Yang ketiga yaitu titik tengah menggunakan estimasi K2. Nah, itu analog dengan perhitungan sebelumnya. Kemudian saya akan lanjut ke yang ujung interval. Nah, ini juga analog, yaitu dengan mencari konsentrasi B, C, A, dan D. Lalu pada akhirnya kita juga akan menemukan K4C dan juga K4D, K4B. Next. Nah, pada T sama dengan 1, konsentrasi C kita menemukan sebesar 0,066897 mol per liter. Untuk konsentrasi B-nya, kita menemukan sebesar 8,352128 mol per liter. Nah, di bawah merupakan hasil keseluruhannya, yaitu dari waktu 0 sampai 480 menit. Yang dimana saya bacakan salah satu aja, di mana pada waktu 60 menit, di sini diperoleh CB modelnya yaitu 7,3076 dan CB eksperimennya yaitu sebesar 7,7 mol per liter. Di sini kita juga mengetahui deviasinya itu sebesar 5,1%. Nah, untuk CC modelnya pada T sama dengan 60 menit yaitu diperoleh 0,4233 mol per liter. Untuk CC eksperimennya pada T 60 menit kita peroleh 0,370 mol per liter. Nah, kemudian kita juga bisa tahu deviasi dari konsentrasi C ini sebesar 14,4%. Next. Di sini contoh untuk suhu 293 Kelvin, yaitu dengan T dari 0 sampai 480 menit, yaitu saya bacakan satu-satu contoh, yaitu di T60 dengan CB modelnya itu 8,3817, CBX-nya, CB eksponensialnya 8,380, dan kita mengetahui deviasi dari CB itu 0,0%, dengan CC modelnya 0,0380 dan CC eksponensialnya 0,030. Deviasi CC persennya 26,7. Untuk nilai RC dan RB pada T sama dengan T, saya bacakan salah satu saja, itu T pada 60 dengan nilai CA 3,1224, CD-nya 37,5978, H plus-nya 0,02373, RC 5,2 sekian, dan RB minus 5,3 sekian. Next. Lalu selanjutnya ini merupakan tampilan hasil simulasi model kinetika menggunakan metode RK4 pada suhu 303 Kelvin, di mana tabel bagian atas merupakan perbandingan konsentrasi hasil model dengan data eksperimen untuk komponen B dan komponen C, yaitu selama waktu 3 hingga 480 menit. Dapat dilihat bahwa untuk konsentrasi komponen B itu deviasi modelnya itu relatif kecil, berkisar antara 0,1 sampai 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi perubahan konsentrasi reaktan dengan sangat baik. Sementara itu,
deviasi komponen C terlihat lebih besar. Hal ini disebabkan karena konsentrasi awal produk masih sangat kecil sehingga sedikit perbedaan nilai yang dapat menghasilkan presentasi deviasi yang besar. Lalu pada tabel yang bawah ini menunjukkan perubahan konsentrasi ion hidrogen serta laju reaksi. Terlihat bahwa nilai laju pembentukan produk semakin menurun seiring waktu karena konsentrasi kereaktan berkurang dan sistem mulai mendekati kondisi kesetimbangan. Lalu selanjutnya ini merupakan hasil simulasi pada suhu yang lebih tinggi yaitu pada suhu 318 Kelvin. Jika dibandingkan pada suhu yang sebelumnya, konsentrasi pada reaktan B ini mengalami penurunan yang lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu mempercepat laju reaksi sesuai dengan persamaan Arrhenius. Selain itu, konsentrasi produk C meningkat lebih cepat pada awal reaksi. Misal pada waktu yang 60 menit, model ini memprediksi terbentuknya produk yang lebih banyak dibandingkan kondisi yang 303 Kelvin. Lalu dari tabel laju reaksi terlihat bahwa nilai laju awal jauh lebih besar dibandingkan suhu sebelumnya. Ini menandakan bahwa energi kinetik molekul meningkat sehingga sehingga frekuensi tumbukan efektif untuk meningkat. Lalu ini merupakan pada suhu 328 Kelvin, di mana kenaikan suhu semakin jelas. Konsentrasi reaktan B terus menurun dengan lebih cepat dibandingkan dengan suhu yang sebelumnya. Sementara itu, konsentrasi C ini mencapai nilai maksimum yang lebih tinggi pada awal proses, kemudian mulai menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini terlihat dari laju reaksi pada tabel bagian bawah, yaitu pada awal reaksi pembentukan produk berlangsung sangat cepat. Namun seiring waktu pengaruh dekomposisi menjadi lebih dominan sehingga akumulasi performic acid mulai berkurang. Dengan kata lain, kenaikan suhu memang mempercepat pembentukan produk, tetapi sekaligus mempercepat proses penguraiannya. Selanjutnya ini merupakan integrasi pada RK4 pada suhu 338 Kelvin. Ini merupakan suhu tertinggi yaitu 338 Kelvin. Pada suhu ini itu reaktan pada komponen B itu berkurang sangat cepat, di mana menunjukkan bahwa seluruh reaksi berlangsung jauh lebih cepat dibanding suhu sebelumnya. Namun yang menarik adalah konsentrasi performic acid yang diprediksi model justru mulai menurun pada waktu yang lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa laju dekomposisi performic acid meningkat secara drastis pada suhu tinggi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa suhu yang terlalu tinggi itu tidak menghasilkan yield performic acid yang lebih besar, karena produk yang terbentuk juga dapat lebih cepat untuk terdekomposisi. Next. Oke. Sekian berdasarkan hasil pemodelan kinetika yang dilakukan, diperoleh energi aktivitas interaksi untuk reaksi sintesis PFA sebesar 75,2 kJ per mol dengan faktor pre-eksponensial sebesar 3,99 kali 10 pangkat 10. Sedangkan untuk reaksi hidrolisis PFA diperoleh energi aktivitas yang lebih rendah yaitu 40,4 kJ per mol dengan faktor bereksponensial 1,10 kali 10 pangkat 5. Untuk reaksi posisi PFA, energi aktivitas pengamatan yang diperoleh sebesar 95,4 kJ per mol dengan faktor pre-eksponensial 2,68 kali 10 pangkat 13. Selain itu, model kinetika yang dikembangkan menunjukkan tingkat kecocokan yang sangat baik terhadap data eksperimen yang ditunjukkan oleh nilai R lebih besar dari 0,97 dan nilai P kurang dari 0,0001 pada seluruh kondisi operasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konstanta kesetimbangan K tidak bersifat konstan, melainkan berubah terhadap suhu dengan rentang nilai 0,46 hingga 1,29 sehingga berbeda dengan asumsi penelitian sebelumnya yang menggunakan nilai tetap sebesar 0,8. Secara kualitatif, peningkatan suhu menyebabkan seluruh konstanta laju reaksi meningkat, namun peningkatan sebesar terjadi pada konstanta laju dekomposisi PFA atau akibatnya pada suhu yang lebih tinggi. PFA yang terbentuk akan lebih cepat terdekomposisi sehingga akumulasi PFA dalam sistem menjadi lebih rendah.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penambahan asam sulfat ke dalam sistem justru menurunkan laju dekomposisi PFA. Hasil hasil tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme dekomposisi yang paling dominan adalah jalur spontan yang melibatkan ion format sebagai nukleofil. Dibandingkan dengan perasam asetat atau PAA, senyawa PFA memiliki stabilitas yang lebih rendah. Hal ini terlihat dari nilai konstanta di komposisinya yang mencapai 2 hingga 3 order lebih besar dibandingkan PAA pada suhu yang sama. Oleh karena itu, model kinetika dikembangkan dalam penelitian ini dinilai mampu mempresentasikan perilaku sistem dengan baik atau berpotensi dengan digunakan sebagai dasar dalam perancangan reaktor sistem PFA pada skala industri, khususnya untuk menentukan kondisi operasi optimum guna memperoleh yield PFA yang maksimum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih.